Oke. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang mau menyerah ikut ini? Tidak. Oke. Sama seperti yang kakak bilang tadi, kakak mohon kerjasamanya selama 40 menit ke depan. Jangan ada yang ketawa, jangan ada yang batuk. Batuk boleh. Kakak di sini dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi bimbingan konseling. Tahu bimbingan konseling? Tahu. Apa? BK. Ya, boleh lah. Sebelum itu, kakak mau perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nika Dene Aryani, bisa dipanggil Kak Mei. Kakak mahasiswa dari Univsa semester 6. Jadi di sini kakak akan melaksanakan layanan. Ada 4 layanan. Yang pertama ada bimbingan klasikal, yang kedua ada bimbingan kelompok, yang ketiga ada konseling kelompok, dan yang terakhir ada konseling individu. Jadi nanti bakalan ada 5 orang terpilih untuk ikut di bimbingan kelompok. Lalu nanti ada dipilah lagi 3 orang jadi ikut konseling kelompok. Lalu dipilah lagi menjadi 1 orang ikut konseling individu nanti. Terus sebelum kita mulai, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, di langkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Doa nggak boleh ketawa ya. Jadi di sini kakak akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal, di mana dengan topik perencanaan karir. Jadi kita perkenalan sudah, kakak akan mengemukakan bahwa apa sih tujuannya kita ngadain layanannya ini. Jadi tujuannya adalah peserta didik atau adik-adik sekalian dapat memahami definisi perencanaan karir melalui indikator-indikatornya. Yang dimana indikatornya ada 4. Ada kesadaran diri, ada kesadaran pendidikan, kesadaran karir, dan eksplorasi karir. Jadi harapan kakak setelah kakak masih layanan ini, adik-adik bisa memahami hal tersebut. Kita masuk ke materinya. Yang pertama kita mulai dari perencanaan. Siapa yang tahu apa sih itu perencanaan? Jawab sebisanya aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Menyerah? Jadi perencanaan sendiri adalah proses sistematis dan terarah. Itu kuncinya, sistematis dan terarah dalam menentukan tujuan serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai di masa depan. Lalu selanjutnya ada definisi dari karir. Kalau karir, tahu? Ya apa? Karir. Jelas mau kembangan. Kemajuan mental. Boleh. Jadi kakak langsung aja ya. Karir itu merupakan rangkaian pengalaman kerja, posisi atau profesi yang dijalani seseorang dalam hidupnya secara berkelanjutan. Nah, karir tidak hanya sebatas dalam satu pekerjaan yang tetap, tetapi juga mencakup proses pengembangan kompetensi, perubahan peran, peningkatan jabatan, dan pencapaian makna dalam kehidupan kerja. Dari definisi perencanaan karir, perencanaan dan juga karir, ada yang bisa nyimpulin apa sih itu perencanaan karir? Jadi perencanaan karir rangkaian atau langkah-langkah yang sudah kakak sebutkan tadi dari poin-poinnya yang terarah dalam pengalaman kerja. Jadi ada beberapa ahli yang mau mengemukakan definisi dari perencanaan karir. Yang pertama ada dari Super dari tahun 1990 mengatakan bahwa perencanaan karir adalah upaya sadar individu dalam mengembangkan dan mengarahkan aktivitas karirnya berdasarkan nilai, kebutuhan,
dan peluang yang tersedia. Nah, dari definisi tersebut terlahirlah indikator kesadaran diri. Kesadaran diri itu keinsafan atau keadaan mengerti atau akan tahu sesuatu. Itu definisi dari kesadaran diri. Boleh dilihat di video yang udah dikirimkan, itu ada video indikator dari kesadaran diri. Boleh diputar videonya ya. Tapi jangan keras. Boleh tahu kenapa kamu memilih jurusan Sampai ke negatifnya aja. karena saya suka memahami manusia dan orang-orang saya bilang saya terserah yang baik, jadi saya juga sangat bekerja dan tidak suka ini. Aku kita, kenapa kamu memilih jurusan teknik? Saya sebenarnya nggak tahu, pokoknya untuk menangani itu. Sudah? Kita lanjut yang kedua. Dari definisi dari Greenhouse mendefinisikan bahwa perencanaan karir sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan pengelolaan tujuan dan tindakan karir dengan menekankan pentingnya pemahaman hubungan antara pendidikan yang ditempuh dan peluang karir yang tersedia. Jadi menurut Greenhouse, pendidikan dan juga karir itu sangat berkaitan. Nanti video indikatornya putar sendiri dia. Katanya jurusan ini banyak peluang kerjanya. Kalau ibu boleh tahu, mengapa kamu mengambil tertarik dengan sertifikasi desain grafis saat masuk SMA? Sebenarnya itu karena saya ingin masuk jurusan desain komunikasi visual dan portofolio itu penting sebagai syarat maksudnya dan juga untuk bekerja itu saya masuk kuliah aja dulu soal kerja nanti saya pikirnya. Lalu yang ketiga ada dari Juniati tahun 2022 menyatakan bahwa perencanaan karir merupakan rangkaian posisi atau peran yang mencerminkan nilai, minat, dan tujuan hidup secara berkelanjutan. Nah, jadi dari definisi tersebut lahir indikator kesadaran karir. Lalu terakhir ada definisi dari Zunker dari tahun 2006 menegaskan bahwa perencanaan karir adalah proses manajemen karir yang sistematis dan terarah. Sama seperti definisi yang kakak sebutkan di awal. Jadi Zunker dari definisi tersebut Zunker melahirkan indikator namanya eksplorasi karir. Kalau ibu boleh tahu, apa rencanamu setelah lulus kuliah teknik ini? Jadi saya tuh pengennya kerja di perusahaan kontribusi kalau ibu. Saya juga ingin hidup dengan prinsip berkelanjutan yang punya fleksibilitas waktu kerja yang baik. Kalau ibu boleh tahu, apakah kamu sudah mempunyai perencanaan karir setelah kuliah nanti? Belum tahu ibu, makanya nanti lagi kerja aja atau enggak silakan. Kalau ibu boleh tahu, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mencari peluang pekerjaan? Jadi yang sudah saya lakukan yaitu saya ikut beberapa webinar industri itu dan sekarang sedang magang untuk menambah pengalaman kerja diri saya. Kita apakah sudah mulai eksplorasi tentang dunia pekerjaan atau mungkin perencanaan karir? Belum sih ibu, saya pikir nanti aja dah pas udah lulus dan pasti ada aja kok yang cocok untuk saya. Dari rangkaian, selanjutnya di sini ada contoh-contoh orang yang memiliki perencanaan karir yang terarah. Jadi kakak bacakan aja karena semua tidak bisa melihat. Jadi yang memiliki perencanaan karir yang terarah, maksudnya jauh. Jadi yang memiliki perencanaan karir yang terarah adalah dari dosen kakak sendiri yang namanya Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Cons
yang merupakan seorang dosen BK yang memiliki perencanaan karir yang baik, yaitu mampu menentukan pilihan karir dengan baik serta menyelesaikan studinya dengan baik. Lalu yang contoh orang yang tidak memiliki kepercayaan diri, perencanaan karir yang tinggi, yaitu Mike Tyson, tahu? Ya, mereka, Mike itu tidak memiliki perencanaan karir yang baik karena meskipun sukses dia di usia muda sebagai juara dunia tinju, dia tidak mempersiapkan masa depannya. Oke, selanjutnya kakak mohon adik-adik mengisi kuesioner ya. Kakak kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Cepat ya. 5 menit lagi. Kak, minta satu kak. Makasih kak. Ya langsung isi ya. Yang paling penting nama. Nama Terima kasih. Waktunya dari sekarang. Tidak boleh mencontek dan kerjasama. Diisi dari diri sendiri. Jangan nangis. Yang sudah boleh dikumpul ke depan. Ya, lima. Yang belum? Ya, lagi 2 orang ya.
lagi sebentar, 5 orang yang kakak sebutin bisa maju ke depan ya. Wahyu Ambara, Sudiasa, Oke, Yuga. Ya, pas. Lagi satu yang perempuan ya. Sama. Habislah. Mana yang perempuan ya? Bantuin kakak ya. Kamu ya. Oke, jadi 5 orang terpilih bakalan ikut ke bimbingan kelompok. Silakan duduk di depan. Yang lainnya boleh duduk ke belakang, tapi jangan di depan. Terima kasih atas keikutsertaannya dan kakak mohon partisipasinya dalam 10 menit ke depan untuk kita ikut di bimbingan kelompok. Jadi yang namanya Yuga, Oka, Sudiasa, Ambara, Kamari, Kristia. Oke, sebenarnya kita udah perkenalan nih. Jadi di sini kakak ingin melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompoknya ini kakak mohon kerjasamanya dalam memberikan informasi terkait diri sendiri, tidak akan menanyakan hal-hal yang lain lagi. Kakak mau adik-adik sebentar. Jadi kita topiknya masih sama di dalam perencanaan karir. Kakak akan mau memberitahu apa sih tujuan dari bimbingan kelompok ini. Nah, tujuan kelompok ini adalah menjelaskan, memberikan dukungan emosional, saling berbagi pengalaman serta meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Nah, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman bagi anggota untuk saling belajar dan berkembang bersama. Bisa ditangkap maknanya? Sedikit. Ya. Jadi tujuan spesifiknya itu untuk menangani masalah secara bersama, meningkatkan keterampilan komunikasi dan empati, dan juga membantu peserta mengembangkan cara-cara baru dalam menghadapi tantangan atau masalah. Jadi dari pengertian yang kakak sudah berikan tadi, kakak ingin menanyakan, apakah adik-adik memiliki perencanaan karir yang terarah? Ya, bisa sebutkan? Karir saya. Ya. Jangan duduk ketawa. Kenapa kamu mengatakan bahwa diri kamu memiliki perencanaan karir yang terarah? Karena saya dari sekarang sudah berpikir untuk kenapa saya bisa berperan dan bekerja di bidang hotel. Baik, bagus sekali. Kasih tepuk tangan teman. Penonton diam ya. Lalu selanjutnya, kalau yang lainnya, apakah memiliki perencanaan karir yang terarah juga atau memiliki kendala? Sama ya? Ya. Coba nggak jawab berarti, pasti nggak tahu jawabannya. Kalau misalnya sama, pertanyaannya kakak ganti, apakah adik-adik memiliki kendala dalam merencanakan karir? Tidak ada ya? Ada? Ada. Ya. Kayak perjalanan yang menuju karir itu mungkin masih banyak ketakutan karena mungkin kita masih dibilang masih pelajar, jadi kita belum tahu gimana tujuan kita ke depan dan apa langkah apa yang akan kita ambil. Nah, berarti adik kalau itu alasan adik, berarti adik belum memiliki perencanaan karir yang terarah ya. Berarti nggak sama dengan teman-temannya. Jadi keempat temannya yang memiliki perencanaan karir yang matang boleh kasih tahu saran untuk temannya bagaimana mempersiapkan karir yang matang. Silakan dari ya. Gimana pertanyaannya, Kak?
Putu kan tidak memiliki perencanaan karir yang terarah. Terus adik kan memiliki perencanaan karir yang terarah tadi. Coba kasih adik temennya saran dan masukan. Masukan saya Apa sih caranya gitu? masukan saya caranya sih jangan pikirkannya kayak gimana ya. Oh berarti ini ya, kalau yang kakak tangkap adik tuh nyuruh temennya untuk tidak memikirkan terlalu jauh terlebih dahulu, pikirkan yang di depan saja terlebih dahulu, seperti itu. Ya. Yang kedua, Sama itu. sama. Ya. Ketiga, Sama. sama. Saran saya sama, mungkin bisa lakukan apa yang sedikit demi sedikit yang kita bisa, dan memikirkan yang terlalu jauh, yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, yang tidak sampai dengan kemampuan kita di sana. Mungkin kita bisa sesuaikan diri dulu apa yang mau kita lakukan. Oke, baik. Saran dari temennya bisa diterima. Jadi kakak nangkap di sini bahwa yang pertama itu asas skill terlebih dahulu. Ya. Lalu pilihlah perencanaan karir yang sesuai dengan minat bakat kita. Seperti itu, benar? Ya. Apakah yang lainnya setuju dengan pendapat dari temannya? Setuju. Baik. Selanjutnya nanti bakalan ada temannya lagi 3 bakalan dipilah akan mengikuti perencanaan konseling karir ya, konseling kelompok. Jadi yang ikut Putu lagi, terus adik sama adik. Nah, yang lagi 2 boleh. Jadi ada 3, Putu sama Wahyu, Komang. Putu, Wahyu sama Komang. Di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Jadi kakak mohon untuk kerjasamanya 6 menit ke depan untuk ikut berdiskusi dengan kakak. Jadi di konseling kelompok tetap ya topiknya perencanaan karir. Jadi kakak mohon adik-adik bisa memberikan informasi yang jelas sesuai dengan apa yang dirasakan dan juga bagaimana pengalaman pribadi. Jadi untuk tujuan kelompok, tujuan konseling kelompok sama seperti yang tadi, tapi sekarang kita memecahkan suatu permasalahan. Di sini kakak akan melaksanakan konseling kelompok dengan teknik modeling namanya. Jadi apa sih itu teknik modeling? Jadi teknik modeling ini adalah metode pembelajaran di mana peserta didik atau adik-adik belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain yang dijadikan model atau panutan. Nah sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik, apakah adik-adik memiliki sebuah role model yang diikuti atau yang disenangi? Mungkin panutan? Tidak ada ya? Ada adik? Mungkin Maudy Ayunda, Jerome seperti itu? Enggak ya? Enggak ada? Tidak ada? Oke kakak kasih contoh model ya, contoh orang yang memiliki perencanaan karir yang terarah. Yang kedua, ini tuh dosen Undiksa juga, namanya Profesor Dr. Niketut Suwarni. Nah beliau merupakan dosen Undiksa yang sudah menjadi guru besar di Undiksa. Nah dia tuh memiliki perencanaan karir yang matang. Tapi dalam meraih hal tersebut tentu banyak rintangan dan banyak juga struggle yang dilalui oleh beliau. Jadi menurut adik-adik nih, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk perencanaan karirnya seperti itu? Untuk mencapai S3 nih, nggak cuma S1 aja sampai S3. Menurut adik-adik apa? Mental ya, betul. Lagi? Skill, betul banget. Lagi? Keyakinan, betul banget. Pintar ya. Kakak seneng banget sama jawaban adik-adik bertiga. Benar sekali bahwa skill mental sama keterampilan itu dan juga keyakinan
itu sangat mempengaruhi dari perencanaan karir. Jadi kakak harap adik-adik nanti setelah ini dapat merencanakan karirnya dengan bagus dan terarah melalui 3 keterampilan yang sudah adik-adik sebutkan. Boleh kakak minta tolong buat sebutin contoh-contohnya. Skillnya seperti apa sih yang perlu skillnya seperti apa sih yang perlu dimiliki? Atau gini deh, adik-adik cita-citanya seperti jadi apa? Apakah belum memiliki cita-cita? Belum ya? Kalau adik? Belum juga? Adik? Oke, gak apa-apa. Kalau kakak boleh tahu apa alasan adik masuk PHT? Karena zonasi? Mungkin pakai zonasi ya SMK ya? Karena pelajari bidang housekeeping. Oh, ini mempelajari bidang housekeeping. Adik ikut kelas ini apakah ada tekanan atau dorongan dari orang tua? Berarti pilihan jurusannya ini berdasarkan apa kalau kakak boleh tahu? Apakah ikut teman? Apakah dari orang tua? Apa dari diri sendiri atau diri sendiri ya? Oke. Berarti kan itu sebuah perencanaan karir juga. Kalau adik-adik ikut PHT, ikut kelas PHT, berarti nanti adik-adik akan bekerja di hotel ya. Jadi karir adik-adik bakalan bekerja di bidang housekeeping ya. Di housekeeping, kalau kakak boleh tahu skill apa yang perlu dipelajari? Ya apa? Making bed. Lagi? 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 Oke. Apakah adik-adik memiliki kendala? Berarti menyenangkan ya mengikuti kelas ya, tidak ada kendala ya. Oke, terima kasih. Jadi setelah ini akan ada konseling individu, bakalan diseleksi satu orang yang akan mengikuti. Karena kebetulan adik-adik memiliki kondisi yang sama, di mana tidak memiliki perencanaan karir yang terarah. Karena kakak tanya adik-adik, katanya tidak memiliki cita-cita dan lain sebagainya. Jadi kakak pilih satu orang saja ya, atau yang mau mengajukan. Karena yang laki-laki menunjuk adik boleh? Boleh yang laki-laki boleh. Jadi adik Oming, sekarang kita akan melaksanakan konseling individu dengan teknik yang sama, dan menggunakan teknik modeling seperti yang kakak bilang tadi. Masih ingat definisinya? Apa? Menjadikan panutan. Kakak mau kasih adik waktu 1 menit untuk mencari tokoh atau mungkin artis atau ahli yang memiliki perencanaan karir yang matang. Boleh? Punya kuota? Yang lainnya diam ya. Udah? Ada yang adik minati atau sukai? Udah? Oke, bisa kembali mengarah ke kakak. Jadi di konseling individu ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Diam ya, kedengeran itu bisik-bisiknya. Oke. Dalam
konseling individu ini kakak menggunakan teknik yang sama, teknik modeling, karena adik sudah mengetahui ya teknik modeling itu seperti apa. Jadi kakak minta satu tokoh atau model yang adik bisa tiru. Bisa sebutkan namanya? Di sini saya mendapatkan Susi Pujiastuti. Oh iya, Menteri Kelautan ya. Oke, kenapa katanya dia? Apakah dia sempat nanya? Mohon maaf, cepat membacanya. Karena dia dikenal dengan keberaniannya dan dedikasinya pada sektor kelautan. Oke, baik. Berarti dia memiliki dua sikap yang patut ditiru. Yang pertama adalah Keberanian. yang kedua Dedikasi pada sektor kelautan. oke, dedikasinya berarti kan ya, sikap dedikasinya. Nah, dari sikap yang dimiliki oleh Ibu Susi, apakah adik bisa meniru dari dua sikap itu, bisa meniru yang mana? Mungkin saya ambil yang keberanian aja Pak. Baik. Kalau di perencanaan karir, kakak mau nanya nih, kalau di dalam merencanakan karir, apakah keberanian itu diperlukan? Sangat diperlukan. Kalau boleh tahu kenapa? Karena kita untuk mengambil langkah selanjutnya, jika kita masih ragu, kemungkinan bisa menjuru ke dua arah, yaitu gagal dan berhasil. Bagus sekali ya. Jadi benar sekali kalau keberanian itu sangat diperlukan dalam perencanaan karir, berani dalam mengambil risiko dan lain sebagainya. Jadi kakak harap nanti jika adik sudah menentukan perencanaan karir yang matang dan terarah, kakak harap adik bisa dengan berani mengambil keputusannya. Jadi kalau boleh tahu, adik apakah memiliki perencanaan karir dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Kalau seperti ini, dalam 1 minggu ke depan mau ngelakuin apa sih gitu? Atau enggak dalam 5 tahun ke depan adik jadi apa gitu? Sudah ada kebayangan? Mungkin karena kebetulan kita itu sekitar 6 bulan, mungkin dari sana kita bisa mencoba skill kita, bisa mencoba mencari gimana sebetulnya jati diri kita. Bagus sekali. Dari PKL tersebut kita bisa berani ya untuk terjun ke dunia kerja yang nyata seperti itu. Oke. Kalau kakak boleh minta tolong untuk simpulkan dari apa yang adik dapatkan dari konseling individu kita. Mungkin yang bisa simpulkan itu, kita jadi tahu skill apa aja yang harus kita siapkan, terus juga apa aja yang harus kita ambil, terus juga harus siap menerima risiko, dan udah itu aja. Oke, bagus sekali ya. Jadi kakak rasa Oming sudah mengerti dengan dari definisi sampai contoh dan juga skill atau sikap apa yang perlu ditanamkan untuk perencanaan karir. Jadi kakak harap Oming bisa merealisasikan apa yang Oming bicarakan dengan kakak tadi. Bisa? Oke, terima kasih ya. Sedih.